Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novi Asidiki, NIM 48 dari kelas B3 IPS. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai politik dengan tema partisipasi politik bagi generasi muda. Jika melihat program pemerintah dalam Gerakan Indonesia Bersatu, partisipasi politik warga mendapatkan titik tekan yang penting. Salah satu pendekatan dalam Gerakan Indonesia Bersatu adalah meningkatkan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi politik dalam pemilu atau pilkada. Menjaga persatuan di tengah perbedaan pandangan politik serta hal-hal lain yang berkaitan dengan umumnya partisipasi politik diukur dari tingkat keikutsertaan dalam pemilu atau pilkada. Namun, tentu saja partisipasi dalam pemilu atau pilkada hanya salah satu bentuk dalam proses politik. Masih banyak bentuk partisipasi politik lain dalam proses politik, seperti menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, membangun opini publik melalui media, ikut serta dalam forum pemilihan ketua RT, dan sebagainya. Dalam proses politik, terdapat kelompok-kelompok di tengah masyarakat yang dapat menentukan tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik. Salah satunya adalah anak-anak muda. Anak-anak muda terbagi menjadi kelompok generasi, misalnya Z dan generasi milenial. Jika menggunakan pergolongan kelompok penduduk milik William H. Frey, maka yang disebut dengan generasi Z adalah mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga tahun 2012 atau dengan berusia 9 sampai 24 tahun. Generasi milenial menjadi kelompok penduduk yang paling diperebutkan dalam pemilu tahun 2019. Wajar sebab secara jumlah menurut data yakni berjumlah 69,90% jiwa atau setara dengan 25,87% dari total jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 270,2 juta jiwa. Angka ini di samping karakter generasi milenial merupakan faktor signifikan dalam proses politik di Indonesia. Lalu bagaimana bentuk partisipasi politik generasi milenial? Dibanding generasi sebelumnya, partisipasi politik generasi milenial dinilai punya karakteristik tersendiri. Partisipasi tersebut tidak selalu soal bergabung dengan partai politik atau terlibat politik yang praktis. Menurut ada 3 bentuk karakteristik partisipasi yang ada di Indonesia sekarang atau yang diikuti generasi milenial. Yang pertama, terpicu oleh isu apa saja yang sedang viral di internet bisa dijadikan sebuah isu pembahasan bagi generasi milenial. Isu tersebut beragam bentuknya, mulai dari soal perubahan iklim, identitas, gender, isu penting yang menyangkut dengan dirinya. Yang kedua, ada menggunakan pendekatan digital, English a digital first approach, atau milenial aktif di media sosial sebagai bentuk keterlibatan dalam politik. Bentuk partisipasinya beragam, seperti mengajukan petisi, mengumpulkan atau memberikan donasi, atau bergabung dengan forum diskusi. Media digital adalah tempat pertama yang mengundang para milenial terjun ke dalam proses politik. Yang ketiga adalah cenderung individualis can get minimalis down atau sifat individualis milenial tergolong kuat. Meski mereka sering menunjukkan kepedulian kepada masyarakat melalui media digital, mereka rentan dirasuki logika individualisme. Sebagaimana kebanyakan masyarakat lain, tanggung jawab dan bagaimana menciptakan perubahan, maka milenial akan melihat adanya unsur ketidaksetaraan atau inequality di dalam kedua hal ini sangat
generasi milenial melihatnya, maka mereka akan kembali fokus pada dirinya sendiri. Sifat karakteristik partisipasi politik milenial memiliki kesan pro pada kebebasan dan kemandirian. Namun, di sisi lain menjadi sulit untuk dikontrol. Generasi milenial atau generasi muda berpartisipasi dalam proses politik. Mereka mengikuti pemilu, berdiskusi, terlibat polemik dalam soal kebijakan publik, dan lain-lain. Namun ada kecenderungan bahwa milenial juga memiliki fokus individualistik. Faktor inilah yang mungkin membuat generasi milenial tidak terlalu terlihat di permukaan ruang politik praktis. Jika memang demikian, maka akan terjadi lompatan dari generasi X misalnya, baik antara tahun 65 sampai 80 ke generasi misalnya Z di panggung kepemimpinan nasional. Namun, ini bukan sebuah hipotesis, sebab bagaimanapun milenial telah menempa keberadaan dirinya menjadi sangat signifikan di tanah air. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Hal ini juga sesuai dengan program Gerakan Indonesia Bersatu. Dengan adanya tingkat partisipasi politik dapat mengancam nilai-nilai demokrasi yang sedang kita perjuangkan bersama. Kejenuhan atau krisis kepercayaan kita sebagai warga negara tidak boleh menghalangi kita untuk terlibat dalam berbagai proses politik. Dan dalam partisipasi diperlukan juga sikap saling menghargai pendapat golongan lain yang tidak sejalan, sebab tujuan dan partisipasi bukanlah konflik dan penindasan, melainkan pembangunan dan kemajuan. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.